Oleh karena itu kita harus pinter-pinter mencari mediator yang mempunyai kredibilitas, dan kita harus mempunyai beberapa tips yang akan saya bagikan hari ini, gimana caranya supaya kita Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andi dari channel King Kos. Nah, hari ini kenapa nih kok saya pakai masker? Karena saya habis pergi dari mensurvei sebuah properti, ada rumah tinggal dan kos-kosannya berlokasi di Jalan Kaliurang KM 9 kalau nggak salah tadi ya. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya saya pulang dengan tangan hampa. Karena apa? Karena ternyata properti tersebut lokasinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Lokasi tersebut ancar-ancarnya di mana, tapi ternyata lokasi yang sebenarnya itu jaraknya masih cukup jauh, yaitu masih sekitar 3 atau 4 km dari lokasi yang diberikan kepada saya di awalnya. Nah, hari ini saya mau kasih tips nih ke teman-teman semua, gimana sih caranya supaya kita nggak buang-buang waktu, kita bisa survei properti itu dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, nggak buang tenaga juga, nggak buang-buang bensin juga. Sebenarnya permasalahannya cuma satu sih sebenarnya, biasanya itu permasalahannya hanya satu, yaitu di mediatornya. Informasi dari mediator itu tidak valid. Kenapa informasi dari mediator tidak valid? Karena mediator itu ada yang jalur panjang, ada yang jalur pendek. Jalur pendek itu dia biasanya berhubungan langsung dengan si pemilik, sedangkan kalau jalur panjang biasanya ada beberapa mediator yang terlibat. Jadi ada mediator 1, mediator 2, mediator 3, baru mediator keempat misalnya ketemu dengan kita. Nah, itu biasanya informasinya itu udah nggak valid tuh, udah beda sama informasi dari pemilik. Dan bahkan kadang-kadang kalau ketemu dengan mediator yang kurang baik, kadang-kadang harganya juga beda. Harganya dari pemilik misalnya 1 M, sampai di tempat kita udah di-upping harganya 1,5 M. Oleh karena itu kita harus pinter-pinter mencari mediator yang mempunyai kredibilitas, dan kita harus mempunyai beberapa tips yang akan saya bagikan hari ini, gimana caranya supaya kita tidak buang-buang waktu dalam mensurvei properti. Tips yang pertama, kita minta mediatornya untuk datang langsung ke lokasi, kalau bisa langsung ketemu dengan pemiliknya. Kenapa? Karena supaya dia bisa mendapatkan informasi yang valid. Kalau dia datang ke lokasi, dia akan tahu titiknya yang pasti itu di mana. Terus yang kedua, kita bisa minta tolong ke mediator tersebut untuk mengambil foto akses jalannya seperti apa, foto tetangga depan, belakang, kiri, kanan, foto tampak depan, foto tampak belakang, tampak samping. Terus kita minta foto semua dalamnya lengkap, kamar tamu, dapur, segala macam, kamar mandi. Terus kita bisa minta juga untuk bikin videonya kalau bisa, karena dengan ada videonya itu akan membuat kita semakin jelas ya untuk menilai kondisi bangunan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kalau bisa minta share location dari si mediator. Nah, ini sebenarnya agak susah sebenarnya. Karena apa? Apalagi kalau kita masih pemain baru di dunia properti, kita belum banyak kenal dengan mediator. Akhirnya mediator itu belum percaya dengan kita. Biasanya kalau mediator nggak percaya sama kita, nggak dikasih tuh. Kita minta share location dong, oh nggak berani dia ngasih. Karena apa? Karena dia belum kenal kita. Takutnya kita nanti pembeli yang nakal nih. Pembeli yang nakal itu seperti apa? Pembeli nakal itu setelah dikasih lokasinya, dia datang sendiri, diam-diam ketemu dengan pemiliknya langsung sendiri, nego-nego sendiri, akhirnya deal, akhirnya si mediatornya gigi jari gak dapat apa-apa. Nah, itu ada juga buyer yang seperti itu. Makanya kadang-kadang si mediatornya itu juga berpikir 2 kali kalau dia harus memberikan lokasi kepada kita. Jadi kalau lebih amannya, si mediator akan bilang, oh nanti kalau mau ke lokasi saya anterin aja, biasanya seperti itu. Nah, padahal kalau kita punya lokasi, titik koordinat lokasi, kita di share location oleh si mediator, sebenarnya itu sangat berguna sekali buat kita untuk menghemat waktu. Sekarang ini kan teknologi udah canggih, ada Google Maps, ada Google Street View. Di situ kita bisa melihat secara virtual, seolah-olah kita datang ke lokasi, padahal kita ngelihatnya itu lewat internet. Jadi kita bisa melihat kalau mau ke lokasi itu kita melewati apa sih, apakah kita melewati kuburan, kita melewati tempat pembuangan akhir sampah, atau kita melewati sutet,
kita melewati jalannya seperti apa, jalan sempit atau jalannya lebar, itu semua bisa kita lihat dari Google Street View. Jadi kalau kita punya informasi share location itu sebenarnya sangat berguna sekali buat kita untuk memutuskan apakah lingkungan dan lokasi itu cukup baik untuk kita pertimbangkan untuk kita beli. Terus yang ketiga yang sangat penting adalah dokumen-dokumen. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kalau bisa kita minta dulu tuh fotokopi sertifikatnya, fotokopi IMB-nya, fotokopi PBB-nya, karena kadang-kadang kita sudah turun ke lapangan, ternyata sertifikatnya misalnya bukan SHM tapi HPL. Waduh, itu kan repot. Terus ada lagi misalnya sertifikatnya bukan pekarangan, ternyata masih sawah. Nah, itu repot lagi. Karena kalau sawah itu kan ada beberapa opsi juga ya. Ada pertama sawah abadi, jalur hijau abadi itu kan sama sekali nggak bisa dikeringkan. Kalau masih jalur hijau biasa sih mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu masih bisa dikeringkan. Yang paling penting kalau misalnya sawah yang masih bisa kita pertimbangkan itu jalur kuning. Jalur kuning itu bisa dikeringkan setiap saat kalau kita ngurus. Nah, itu cara lihatnya jalur hijau, jalur kuning, jalur hijau abadi itu dari mana ya? Itu dari kita harus ngecek ke tata kota ya, ke tata kota itu kita cek itu bisa di sana ketahuan. Nah, kalau kita udah tahu dokumen sertifikatnya seperti apa, yang kedua kita minta dokumen IMB-nya, terus kita minta juga PBB-nya supaya kita bisa tahu berapa sih NJOP-nya, berapa sih kira-kira nilai pasaran di sana. Kita kan ada beberapa NJOP yang sekarang sudah di-set mendekati harga pasar. Udah 3 tips itu aja dulu yang perlu dipertimbangkan sebelum kita memutuskan untuk turun ke lapangan mensurvei suatu lokasi supaya kita nggak buang-buang waktu, kita bisa survei dengan lebih efektif dan efisien. Demikian dulu video saya hari ini dan terima kasih udah menonton. Kalau Anda merasa bermanfaat dan video-video saya, silahkan subscribe channel ini dan supaya bisa terus update dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.